Di tengah sunyinya hutan, terdengar dentingan khas. Tok, tok, tok. Bukan suara palu manusia, melainkan panggilan dari penjaga hutan yang sesungguhnya. Burung pelatuk, makhluk kecil yang menyimpan misteri besar. Burung pelatuk, atau dalam bahasa Inggris disebut woodpecker, berasal dari keluarga Picidae. Mereka telah hidup di bumi sejak zaman Eosen, sekitar 25 hingga 35 juta tahun lalu. Fosil-fosil awal ditemukan di Eropa dan menunjukkan bahwa nenek moyang pelatuk hidup di pepohonan hutan tropis purba. Saat dinosaurus punah dan mamalia berkembang, burung pelatuk mulai berevolusi dengan adaptasi yang menakjubkan, terutama kemampuannya mematuk kayu tanpa cedera otak. Sebagian ilmuwan percaya bahwa perilaku mematuk kayu berevolusi pertama kali sebagai cara mencari serangga, dan kemudian menjadi alat komunikasi dan pertahanan wilayah. Apa yang membuat burung pelatuk sanggup mematuk ribuan kali per hari tanpa pusing atau cedera? Jawabannya terletak pada anatominya yang luar biasa. Tengkoraknya berfungsi seperti helm, keras namun fleksibel. Paruhnya kuat dengan jaringan spons di dasar untuk meredam benturan. Lidahnya sangat panjang, bisa menjulur hingga 3 kali panjang paruh, dilengkapi kait dan lendir untuk menangkap mangsa. Kaki sigodaktilnya, 2 jari menghadap ke depan, 2 ke belakang, memungkinkan mereka mencengkeram batang pohon dengan sempurna. Dan jangan lupakan, ekor kaku mereka yang berfungsi sebagai penopang tubuh saat memanjat dan mematuk. Burung pelatuk adalah bukti bahwa alam menciptakan solusi luar biasa untuk kebutuhan spesifik. Ada lebih dari 230 spesies burung pelatuk tersebar di seluruh dunia. Dari hutan hujan Amazon hingga hutan pinus Eropa, bahkan hutan tropis Indonesia. Mereka menggunakan paruhnya bukan hanya untuk mencari serangga di balik kulit kayu, tetapi juga untuk berkomunikasi. Alih-alih berkicau, pelatuk mengetuk batang kayu, disebut drumming, untuk mengarik pasangan atau menandai wilayahnya. Beberapa spesies seperti pelatuk bermahkota merah di Amerika Utara memiliki ritual drumming yang bisa dikenali satu sama lain. Sedangkan di Asia Tenggara, burung pelatuk seperti pelatuk emas atau Dinopium javanense terlihat memanjat batang pohon sambil sesekali mengeluarkan suara panggilan khas. Burung pelatuk lebih dari sekedar penggali kayu. Mereka adalah arsitek hutan. Lubang-lubang sarang yang mereka buat bukan hanya digunakan untuk bertelur, tapi juga menjadi tempat berlindung bagi spesies lain, seperti tupai, burung kecil, dan bahkan lebah. Dengan memangsa serangga pohon, pelatuk membantu mengendalikan hama alami yang dapat merusak pohon besar. Mereka menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun banyak spesies kini terancam akibat deforestasi dan perubahan habitat. Beberapa pelatuk seperti Imperial Woodpecker dari Meksiko bahkan dinyatakan punah. Burung pelatuk juga punya tempat tersendiri dalam budaya manusia. Di beberapa suku asli Amerika, pelatuk dianggap simbol keberanian dan kerja keras. Dalam mitologi Nordik, suara pelatuk dikaitkan dengan dewa petir. Di dunia modern,
Pelatuk bahkan menginspirasi karakter fiksi seperti Woody Woodpecker yang populer di layar kaca sejak 1940-an. Dan di Asia, termasuk Indonesia, pelatuk kerap muncul di hutan-hutan dataran rendah dan pegunungan. Keberadaannya menjadi indikator kesehatan ekosistem. Jika pelatuk masih ada, berarti hutan masih layak. Burung pelatuk bukan hanya hewan biasa. Ia adalah kombinasi dari keajaiban evolusi, keahlian bertahan hidup, dan peran ekologis yang penting. Ketika kita menghilangkan hutan, kita tak hanya kehilangan pohon, tetapi juga penjaganya. Menjaga burung pelatuk berarti menjaga harmoni di alam. Mari, lindungi hutan. Mari, lindungi mereka. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten alam liar lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.